tips bagaimana kita membuat sebuah struktur kerangka tulisan yang tepat ya, yang memudahkan kita dalam menulis, dan juga nanti setelah jadi tulisan memudahkan pembaca kita untuk memahami apa yang kita tulis gitu. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus jelas dan terstruktur ya teman-teman ya. Jadi ya saya bilang tadi, teman-teman membuatnya itu harus terstruktur ya, harus urut ya, dan juga jelas gitu. Apa yang mau dibahas dari bab ke bab itu harus jelas ya. Dan ya tadi teman-teman, sekarang teman-teman sangat beruntung sekali ya, sudah ada ChatGPT. Nah, ChatGPT itu bisa membantu teman-teman membuat kerangka tulisan. Teman-teman tinggal memberi perintah saja kepada ChatGPT, teman-teman, tapi harus jelas juga informasinya ya. Misalnya judul buku teman-teman itu apa, kemudian akan dibuat berapa bab, pembahasannya kurang lebih seperti apa, kemudian target pembacanya siapa. Nah, itu kalau teman-teman sudah berikan perintah ChatGPT berdasarkan seperti itu, mungkin teman-teman misalnya minta 7 alternatif, nanti ChatGPT akan buat 7 alternatifnya. Teman-teman tinggal pilih mana yang menurut teman-teman paling tepat untuk ditulis. Kalaupun ada yang belum nggak ada yang tepat-tepat banget, ya teman-teman bisa modifikasi ya dari rekomendasi yang diberikan oleh ChatGPT. Nah, yang jelas adalah apakah itu dibuat oleh ChatGPT ataupun teman-teman buat sendiri kerangka tulisannya, teman-teman harus pastikan kerangka tulisan tersebut tuh jelas dan juga terstruktur ya, berurutan gitu. Sehingga ya nanti jalan pembahasan, alur pembahasan ide, gagasan, konsep, kemudian juga fakta, informasi, datanya itu juga urut ya, sistematis gitu ya. Karena ya itu tadi salah satu syarat sebuah buku non fiksi kan harus urut ya pembahasannya, jangan lompat-lompat gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas gitu ya. Artinya ya memang teman-teman sudah menentukan ya satu kerangka tulisan tertentu, bab satunya apa sampai bab 7 gitu. Tapi ketika teman-teman dalam perjalanan menulis ada informasi-informasi baru ya, teman-teman harus fleksibel juga. Mungkin ada bab yang harus ditambah misalnya kan, karena ada informasi baru yang ditambahkan gitu. Akan tetapi mungkin ada, kalau teman-teman membuatnya bab yang terlalu banyak, misalnya sampai 20 bab gitu, mungkin ada bab yang harus dihapus ya. Karena apa? Teman-teman tidak bisa memperoleh datanya secara benar ya, tidak bisa memperoleh informasinya secara lengkap gitu. Sehingga ya mungkin ada beberapa bab yang harus dihapus. Nah, itu teman-teman harus fleksibel ya ketika membuat struktur tulisan seperti itu gitu. Kemudian yang ketiga adalah relevansi dan keterhubungan ya. Jadi artinya antara bab 1 sampai dengan bab terakhir itu harus relevan ya, harus berurutan, harus saling terkait gitu. Jangan bab 1 bahas apa, ntar bab 9 tuh bahas apa yang bertentangan dengan yang dibahas bab 1 ya. Kalau itu kan berarti kan nggak relevan kan, nggak terhubung gitu antara bab 1 dengan bab 9. Makanya kita harus pastikan walaupun dibuat oleh ChatGPT ya untuk struktur tulisannya, tetap kita pastikan itu urutannya itu relevan antara satu bab dengan bab yang lain, dan juga saling terhubung ya. Jadi tidak jangan sampai saling bertentangan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sertakan gaya bahasa yang menarik ya. Itu tadi ya, saya bilang teman-teman ya, teman-teman harus buat gaya bahasa sesuai dengan target pembaca teman-teman ya. Kalau buku-buku saya ini kan targetnya adalah mereka yang masih entry level di marketing ya, maksimal adalah di level manajer junior gitu ke bawah gitu, dan juga mahasiswa ekonomi ya yang sudah paham mengenai konsep-konsep mengenai marketing branding, tapi belum paham mengenai bagaimana prakteknya di dunia nyata ya, bagaimana prakteknya di perusahaan. Itu tujuan saya kan untuk mereka ya. Otomatis ya gaya bahasanya harus disesuaikan dengan mereka ya, yaitu gaya bahasa yang populer gitu, gaya bahasa yang santai, gaya bahasa yang tidak terlalu formal gitu. Yang penting adalah gaya bahasa yang mudah dipahami ya, karena kan mereka itu adalah mereka yang belum terlalu berpengalaman di marketing dan branding ya. Sehingga ya saya tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang rumit ya, bahasa-bahasa yang complicated gitu. Kemudian yang kelima adalah membuat ini ya, review dan juga perubahan ya. Artinya teman-teman harus siap menerima kritik, dan kalau misalnya nanti kritiknya itu benar ya, teman-teman kalau perlu harus berubah ya. Ada bagian-bagian tulisan teman-teman yang harus direvisi, dirubah gitu di cetakan berikutnya. Itu teman-teman harus siap seperti itu. Dan kemudian yang keenam adalah lagi-lagi studi kasus ya teman-teman. Teman-teman jangan sampai meninggalkan studi kasus ketika menulis sebuah novel, sebuah non fiksi, buku non fiksi yang bergenrekan ilmiah populer ya. Apapun bidang yang teman-teman tulis pasti harus ada studi kasus ya, mau bidang sosial, mau bidang teknik, mau bidang filsafat misalnya, ataupun misalnya bidang yang ini ya, bidang yang ini yang kompleks sekali misalnya
misalnya teknik-teknik tertentu gitu kan, itu tetap harus ada studi kasus ya, sehingga apa, lebih memudahkan target pembaca kita. Karena kita sebagai ilmiah populer umumnya pembacanya adalah memang mereka yang belum terlalu menguasai materi yang kita bahas di buku ya, sehingga ya perlu adanya studi kasus untuk lebih memudahkan mereka dalam memahami tulisan kita gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ilustrasi dan grafik ya. Jangan sampai kita membuat sebuah buku non fiksi itu isinya tulisan semua kayak novel ya. Kita harus lengkapi dengan gambar, grafik, ilustrasi, bagan-bagan, diagram yang intinya adalah untuk memudahkan pembaca memahami tulisan kita dan juga membuat pembaca lebih santai ya, artinya tidak hanya melihat tulisan. Mungkin capek ya membaca sebuah non fiksi walaupun ilmiah populer sekalipun, genrenya tetap kan capek kalau tulisan semua ya, makanya perlu ada ilustrasi gitu. Kemudian ya itu tadi teman-teman harus paham ya target pembaca teman-teman itu siapa gitu, sehingga teman-teman bisa sesuaikan kerangka tulisannya itu seperti apa juga gitu. Nah, kemudian yang ke-9 adalah fleksibel ya terhadap umpan balik. Itu tadi kalau ada misalnya ada kritik, ada feedback ya teman-teman harus fleksibel juga ya, kalau memang harus dirubah gitu. Jadi teman-teman, tips yang pertama adalah jelas dan terstruktur, yang kedua adalah fleksibilitas, yang ketiga itu adalah relevansi dan keterhubungan, yang keempat itu adalah sertakan gaya bahasa yang menarik dan sesuai dengan target pasar, kemudian target pembaca ya, kemudian yang kelima adalah melakukan review dan perbaikan jika perlu, kemudian harus ada studi kasus, kemudian juga harus ada ilustrasi dan gambar, kemudian harus tahu target pembacanya siapa, dan yang terakhir adalah fleksibel terhadap feedback ataupun kritikan yang ada ya teman-teman. Jadi itu teman-teman ketika membuat